Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama West en Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. Sonora FM. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar sahabat Sonora di hari ini, hari Kamis? Hari Rabu ya. Udah buru-buru ingin Kamis saja. Sebenarnya bukan buru-buru ingin hari Kamisnya, tanggalnya ini supaya lebih cepat gitu loh sahabat Sonora. Sekarang kan tanggal 18 Juni. Nah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah menjalani tahun 2025 ini hampir kurang lebih tepat di pertengahan 2025 ya. Bulan ke-6 dan sekarang kira-kira pertengahan bulan Juni juga. Nah, mungkin kita bisa flashback sedikit, review sejenak apa yang sudah kita jalani di tahun 2025 ini, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan serta karya-karya apa saja yang juga sudah berhasil kita hasilkan di 2025 ini. Termasuk juga adakah tambahan pengetahuan-pengetahuan baru di 2025? Nah, kalau Anda masih terus berusaha untuk menggali pengetahuan baru, maka di channel inilah tempat yang tepat untuk kita belajar terus. Salah satunya di pagi hari ini saya sudah bersama dengan bapak-bapak dari Balai Harta Peninggalan atau BHP Semarang. Ini sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum ya,
saat ini Kementerian Hukum dulu kan Kemenkumham ya. Nah, Kemenkumhamnya sudah dipecah nih menjadi 4 ya. Ya. 3 ya. Tiga. Ya. Jadi Kementerian Hukum sendiri, kemudian Kementerian HAM dan Imigrasi serta Pemasyarakatan. Nah, ini sekarang Balai Harta Peninggalan ini berada di bawah Kementerian Hukum, gitu. Apa saja sih atau apa itu Balai Harta Peninggalan? Dari namanya Balai Harta Peninggalan, ngurusin harta-harta peninggalan kali ya. Bener nggak sih seperti itu? Kita sebenarnya sudah ada beberapa talkshow kemarin, tapi coba pagi ini kita akan merefresh lagi apa itu BHP. Dan bersama saya saat ini sudah ada Bapak Joko Sedianto SH, Kepala Seksi Wilayah 1 di Balai Harta Peninggalan Semarang. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas. Salam sehat Pak. Amin. Semangat terus nih Pak Joko nih. Keliling-keliling kota tetap semangat ya Pak ya, memberi pencerahan kepada masyarakat ya. Nah, yang ini juga udah keliling-keliling kota juga memberi pencerahan kepada masyarakat nih. Saya panggilnya Mas saja nih, biar akrab ya. Mas Arief Syarifuddin, Sarjana Hukum, Kurator Keperdataan Ahli Pertama di Balai Harta Peninggalan Semarang. Pagi Mas Arief. Pagi Pak. Ini kayaknya sudah berkeliling-keliling memberikan informasi kepada masyarakat, mungkin sekaligus kulineran kali ya, mencoba-coba kuliner di berbagai kota gitu ya. Iya. Berbagai kota cuman satu kota aja ya. Solo ya. Solo aja ya kemarin ya. Baik Mas Arief dan juga Pak Joko. Balai Harta Peninggalan. Mungkin teman-teman sahabat Sonora dan saya juga mau sapa nih, kalau untuk BHP ini Balai Harta Peninggalan ini biasa menyapa juga masyarakat luasnya dengan sahabat pengayoman ya. Ini panggilan untuk masyarakat ini khusus dari Kementerian Hukum atau dari BHP nih? Dari Kementerian Hukum. Kementerian Hukum ya, sahabat pengayoman ya. Karena pengayoman ini adalah slogan dari Kementerian Hukum ya. Karena Kementerian Hukum ini kan sifatnya mengayomi masyarakat begitu ya. Kira-kira begitu ya, Mas Arief. Semoga nggak salah Pak Joko. Nah, Balai Harta Peninggalan, mungkin dari Pak Joko atau Mas Arief dulu nih. Apa sih ini sebenarnya, lembaga apa ini? Oke, kita review lagi ya. Mungkin udah beberapa kali kita talk show, tapi mungkin ada masyarakat yang masih belum mengetahui atau asing nih dengan apa sih itu BHP gitu kan ya. Jadi BHP ini merupakan bagian dari instansi pemerintah yang berada tadi di bawah Kementerian Hukum, yang sejarahnya ini dulu merupakan lembaga bentukan Belanda. Kita lahir di tanggal 1 Oktober 1624. 1624. Jadi sudah lebih dari 400 tahun. Lebih dari 400 tahun ya? Iya, tahun ini 401 ya. Iya. Nah, oleh karena itu yang usianya sudah sangat tua. Tapi lembaganya masih eksis sampai sekarang. Iya. Jadi dulunya BHP itu dibentuk untuk melakukan pengurusan terhadap harta-harta peninggalan dari bangsa Hindia Belanda yang banyak menghasilkan kekayaan di Indonesia, namun ditinggalkan ke Belanda dan ditinggalkan untuk ahli-ahli warisnya seperti itu. Namun dengan saat ini BHP telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021, yang mana BHP mempunyai tugas untuk mewakili dan melaksanakan tindakan pengurusan bagi seseorang yang tidak cakap hukum atau mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada beberapa layanan yang dihadirkan oleh Balai Harta Peninggalan, yang salah satu ini nanti akan kita bahas mengenai uang pihak ketiga. Jadi sudah bukan lagi mengurusin hartanya bangsa Belanda ya. Iya, bukan lagi ya. Meskipun itu didirikan dulu ketika masih masa pendudukan Belanda ya, atau kita masih bernama Hindia Belanda ya. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian sebenarnya apa saja Pak Joko yang menjadi tugas atau lingkup pekerjaan dari Balai Harta Peninggalan ini? Apakah ngurusin harta peninggalan saja atau ada lingkup yang lain sekarang? Jadi kalau Balai Harta Peninggalan itu bukan hanya harta saja, tapi juga uang pihak ketiga. Oke.
Nanti coba kita ulik ya uang pihak ketiga itu. Terus apalagi nih Pak lingkup tugas kewenangannya nih? Ya, Mas jadi Arif? jadi di BHP ini ada beberapa tugas dan fungsi ya. Yang satu adalah pelayanan pewalian, kemudian pengampuan, ada pembuatan surat keterangan hak waris, pendaftaran akta wasiat dan pembukaan wasiat rahasia. Ada juga kita sebagai kurator dalam kepailitan, kemudian pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau bahasa Belandanya adalah on beheer. Kemudian pengurusan harta peninggalan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya di mana. Atau bahasa Belandanya adalah afwezig. Kemarin mungkin di Sonora sini sudah dibahas mengenai afwezig. Jadi mungkin sahabat Sonora kemarin yang terus menyimak nih talk show bersama dengan BHP mungkin sudah cukup paham lah ya paling tidak ya mengenai harta apa tadi afwezig itu harta yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Tidak diketahui keberadaannya. Dia tidak diketahui meninggal atau enggak. Kalau on beheer dia meninggal tapi tidak memiliki ahli waris. Nanti kita akan kulik lebih dalam di situ. Baik, dan tema kita pada pagi hari ini kita akan lebih fokus ke salah satu tugas dan fungsi dari BHP yaitu adalah penata usahaan uang pihak ketiga. Uangnya siapa sih? Kok pihak ketiga nih ya? Ada pihak satu, pihak keduanya. Maksudnya uang pihak ketiga. Nah ini mungkin kita langsung saja ke topiknya mungkin overview-nya dulu nih. Uang pihak ketiga. Apa ini maksudnya Pak Joko dan Mas Arif? Jadi penataan uang pihak ketiga adalah pengelolaan terhadap harta berupa uang yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris serta harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan atau penetapan pengadilan. Ya, ini kalau kita tentang istilah nih uang pihak ketiga, kadang-kadang mungkin masyarakat jangan sampai keliru nih karena kita dalam konteks yang lain ada istilah juga nih misalkan dana pihak ketiga. Nah ini istilah-istilah perbankan nih ya. Jadi kayak bank itu kan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan dan lain sebagainya, deposito. Nah itu disebut dana pihak ketiga tuh. Nah yang kita bicarakan ini bukan itu gitu ya. Bukan ya. Tapi uang dari milik siapa nih jadi? Jadi ada klasifikasinya. Uang pihak ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Jadi pihak ketiga itu siapa sih gitu kan? Mungkin masyarakat bingung ya. Jadi pihak ketiga tadi kan ada sedikit dijelaskan bahwa seseorang atau badan hukum, badan usaha baik itu badan hukum atau non badan hukum yang tidak diketahui keberadaannya. Jadi sebentar, bisa orang, bisa badan ya? Oke. Yang tidak diketahui keberadaannya, yang atau seseorang yang tidak memiliki ahli waris atau tidak ada wasiatnya. Jadi ada beberapa klasifikasi uang pihak ketiga yang dikelola oleh BHP. Satu yaitu hasil penjualan dan sewa menyewa dari harta tadi afwezig, harta yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Yang kedua adalah hasil penjualan dan sewa menyewa dari harta yang tidak ada kuasanya atau tidak ada pemiliknya on beheer. Jadi dua tugas tadi afwezig dan on beheer itu kan dikelola oleh BHP biasanya dalam bentuk tanah atau bangunan yang kemudian dilakukan sewa menyewa dan dijual nanti oleh penyewanya itu dibeli, yang kemudian hasil penjualannya itu disimpan. Nah itu disebut sebagai uang pihak ketiga. Gitu. Tapi ada lagi nanti ada harta lain yang meliputi namun tidak terbatas juga pada. Nah ini mungkin yang lebih familiar di masyarakat. Jadi ada dana jaminan program hari tua, jaminan JHT di BPJS Ketenagakerjaan bagi seseorang yang peserta JHT meninggal tapi tidak memiliki ahli waris. Atau tidak membuat wasiat. Sehingga dana tersebut mau dikemanakan nih gitu kan. Akhirnya diserahkan kepada BHP itu sebagai uang pihak ketiga. Kemudian ada lagi dana pensiun. Dana pensiun yang sama, kasusnya intinya mereka adalah tidak memiliki ahli waris atau tidak membuat wasiat sehingga tidak ada seseorang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu. Ada tadi dana pensiun, dana jaminan hari tua, ada juga dana transfer dana. Transfer dana. Iya, nanti mungkin kita bahas lebih dalam nih. Ini ada aturannya dari Bank Indonesia. Nah, sebelum ke sana nih, Mas Arif, tadi kan disebutkan yang dikelola itu adalah dana-dana
milik seseorang, Ya. bisa juga badan ya. Badan, ya. Nah, kalau seseorang kita tadi sudah cukup paham nih. Mungkin masyarakat sudah punya gambaran nih. Oh, seseorang yang meninggal tapi nggak punya ahli waris. Oh, tidak diketahui nih ahli warisnya, misalnya. Kalau badan itu contohnya yang seperti apa sih? Ada kasus-kasus seperti apa? Ada juga PT, misalkan PT-nya itu sudah bisa juga PT itu dinyatakan sebagai awisik atau tidak diketahui keberadaannya. Ada juga kasus PT Ngohok itu Pak Joko. Nah, itu PT dulu udah lama banget itu posisinya tidak diketahui keberadaannya nih. Tidak diketahui keberadaannya itu dalam arti pengurusnya PT-nya. PT-nya pun sudah tidak operasinya di mana gitu kan, status badan hukumnya seperti apa gitu. Jadi tapi dia masih punya aset gitu ya? Ada aset tapi udah nggak aktif gitu. Iya gitu. Buat penyelesaian asetnya ini gimana sih gitu kan. Akhirnya dinyatakan sebagai awisik dulu. Oh, ada ternyata ya. Jadi bukan hanya pribadi orang perseorangan saja ya ternyata yang punya aset ya. Dan tidak juga diketahui. Baik, nanti kita coba akan lebih ulik lagi, mendalam satu persatu tadi ya. Siap. Mas Arief dan juga Pak Joko. Tapi kita jeda sejenak sahabat Sonora, tetap di 98,9 Sonora FM Semarang. 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. ...98,9 Sonora FM Semarang
Masih di Special Talk Show pagi ini, hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 bersama saya Victor Yoga dan juga bapak-bapak, teman-teman dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Nah, kita pagi ini atau hari ini membahas mengenai uang pihak ketiga yang itu menjadi salah satu kewenangan dari BHP untuk mengurus, kalau dalam bahasa resminya itu menata usaha gitu ya, menata laksana, di manage lah begitu kira-kira ya. Nah, ternyata ada beberapa klasifikasi. Tadi kita sudah disebutkan oleh Mas Arief dan juga Pak Joko, klasifikasi uang pihak ketiga yang bisa diurus oleh BHP itu diantaranya adalah mengenai misalkan uang warisan nih, si pewaris sudah meninggal tapi nggak ada ahli warisnya. Nah, kemudian ini kelola oleh BHP. Nah, nanti kita akan ulik lagi dikelolanya ini seperti apa, sampai berapa lama, terus nanti diserahkan ke siapa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya coba kita ingin seseorang, kita masih bicara tentang perorangan nih, Mas Arief ya. Ketika dia meninggal, mungkin yang ditinggalkan tidak hanya uang nih, tapi ada juga aset misalkan. Nah, ini seperti apa, Mas Arief? Apakah bisa dikelola juga oleh BHP? Ya, bisa. Tadi mungkin ini maksudnya kepada harta peninggalan yang tidak diurus ya. Betul. Atau on behir gitu. Jadi harta peninggalan istilahnya on behir. On behir ya. Kalau lengkapnya lagi nih, on behir nalaten-sap gitu. Tapi gampangnya kita on behir aja lah. On behir. Iya. Jadi harta peninggalan ini adalah harta suatu keadaan di mana seseorang ini meninggal dunia ya, meninggal dunia tapi tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris namun ia menolak. Bisa ya? Bisa, iya, karena dia ahli waris itu punya hak untuk menerima atau menolak suatu warisan. Gitu. Apabila ia menolak, maka ia tidak berhak atas semua warisannya, termasuk atas hutang-hutangnya. Mungkin ada kepentingan gitu, takutnya aku bayar hutangnya juga lah gitu, jadi aku nggak mau gitu. Karena itu pasti satu paket ya. Iya. Kalau dapat warisan aset harus juga mewarisi hutangnya juga. Betul. Itu secara hukum demikian ya. Iya, betul. Jadi ada kemungkinan ahli waris menolak. Oke. Kemudian nah, apabila tadi hartanya ini mau dikemanain kan, jadinya artinya menjadi harta yang tidak terurus gitu. Nah, ini bisa dikelola oleh BHP apabila diajukan permohonan nih, misalkan ada juga seseorang yang hidupnya sebatang kara, misalkan dia tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, dan saudaranya entah kemana lah gitu. Tapi dia mungkin tinggal atau diurus oleh pembantu atau orang kepercayaannya. Nah, nanti bisa lah tadi pembantu atau orang kepercayaannya itu apabila si almarhum sudah meninggal dunia, namun kan dia bingung nih, masih punya rumah, dia merawat atau menempati rumah itu. Nah, itu diajukan kepada Balai Harta Peninggalan dengan membawa dokumen akta kematian dari si almarhum tersebut. Iya. Nah, sekarang gini, Mas Arief dan juga Pak Joko, itu tadi kan kaitannya kalau misalkan si pewaris atau orang yang meninggal ini dia punya ahli waris tapi menolak nih. Nah, kalau kemudian si ahli waris yang menolak ini mengajukan permohonan begitu ke BHP atau seperti apa? Kalau penolakannya kalau penolakannya ini harus melalui secara tertulis ya, dibuatkan secara notaril, mungkin bisa di notaris. Itu buat pengesahan secara formilnya biar sah nih, nggak hanya ucap aku menolak gitu, tapi harus dibuatkan akta juga secara tertulis di notaris. Gitu. Nah, kemudian harta peninggalannya ini kan nanti kan untuk bisa dikelola oleh BHP ini perlu juga ada surat permohonan begitu atau seperti apa? Ada permohonan. Jadi ada permohonan dari tadi mungkin penghuni atau penyewanya yang memang ingin menempati rumah tersebut. Ingin menguasai, tapi kan dia sebenarnya belum bisa, sehingga nanti akan melalui BHP yang seolah-olah nih hadir untuk mewakili kepentingan asetnya ini gitu. Iya, BHP akan mewakili kepentingan aset ini. Nah, nanti akan tadi dilakukan sewa menyewa dengan calon penghuni atau yang ingin menempati aset tersebut. Seperti itu. Jadi pemohon ini tidak harus ahli waris ya? Iya, malah bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Iya, kalau udah ada ahli waris bisa, kalau penghuninya yang masih udah terlalu lama, bisa mengajukan
penjualan aset tersebut. Oh, oke. Kalau udah terlalu lama nggak ada ahli warisnya, bisa. Misal rumah ini tadinya dipinjamkan begitu ya, Ah, iya. atau disewakan kepada orang lain. Ya, bisa Nah, jadi. sekarang si penyewa nih, waduh, Entah saya mau kemana. bayar kemana nih? Nah, itu Si bingung. pemiliknya udah Iya. meninggal gitu ya. Ah. Nah, itu mengajukan kepada BHP. Iya, bisa. Oh, oke. Nanti hartanya akan dikelola oleh BHP menjadi harta peninggalan yang tidak terurus tadi. Jadi nanti si penyewa ini uang sewanya bayar ke BHP gitu ya, kira-kira Iya, begitu ya? iya, betul. Oke. Nah, kemudian gini Mas Arief dan juga Pak Joko, si pewaris ini mungkin dia tidak hanya meninggalkan warisan aset kan? Tadi kan misalkan dalam kasus kayak si ahli warisnya menolak karena ada hutang Ada juga hutang, nih. iya. Nah, Iya. sementara dia punya aset yang kemudian dikelola oleh BHP. Iya. Bagaimana dengan hutang-hutang si pewaris ini atau almarhum ini? Apakah Ya. BHP juga kemudian membayarkan atau seperti apa? Ya, jadi hutang tersebut kan wajib ya, wajib Betul. dibayarkan. Bagi yang memiliki piutangnya atau yang memberikan pinjaman saat itu, Ya. nanti bisa klaim ke BHP. Oke. Klaim ke BHP. Prinsipnya secara hukum adalah bahwa harta warisan itu pasti untuk membayar hutangnya dulu, Ya. hutangnya dulu baru dibagi. Dan dalam kondisi harta peninggalan yang tidak terurus ini, meskipun harta peninggalannya nggak cukup untuk membayar hutang, itu juga tetap dikelola, bisa. Yang jelas intinya bisa untuk hutangnya tetap dibayarkan. Ini ada kasus juga kebetulan di Kabupaten Rembang ini. Gimana Iya. nih, Mas Arief? Jadi ini ada seseorang nih yang memang hidupnya sebatang kara. Oke. Dia tidak ada istri dan tidak ada anak. Punya rumah tuh, Pak. Punya rumah. Kemudian dia juga punya hutang. Saat itu hutang dengan temannya dengan jaminan rumah tersebut. Hutangnya belum lunas. Ternyata si pemilik rumah ini meninggal dunia. Oke. Yang memberikan hutang, ya kan temannya itu mau nagih udah nggak bisa kan. Betul. Mau jual rumah aset itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia bukan ahli waris. Nah, ya. iya dia nggak punya hak untuk menjual karena juga hanya pinjam dekat dengan teman lah, hanya perjanjian di bawah tangan aja, semacam kayak gitu. Akhirnya yang bersangkutan mengajukan penetapan ke pengadilan untuk membuktikan juga bahwa ini nih hidupnya sebatang kara, ternyata tidak ada ahli warisnya gitu. Dan pengadilan menyatakan bahwa si seseorang A ini memang tidak ada ahli warisnya dan rumah yang ditinggalkan tersebut menjadi harta peninggalan yang tidak terurus. Karena kemudian Jadi itu ditetapkan dulu oleh pengadilan ya? Iya, kebetulan ini melalui pengadilan karena ternyata ada kasus hutang piutangnya itu. Karena dia meminta juga untuk pengesahan hutang piutangnya dan mohon agar hutang piutangnya itu bisa dibayarkan gitu. Bisa, itu nanti akan dikelola BHP dulu, tapi asetnya kan nanti akan dijual oleh BHP, dilikuidkan dulu. Biar liquid ini kan masih dalam bentuk bangunan gitu ya. Nah, akan dijual dulu, baru nanti hasil penjualannya akan untuk membayarkan hutangnya tadi. Apabila nggak cukup, ya sudah, kamu hanya bisa nerima segitu. Tapi apabila masih ada sisa, ada lebih, uangnya masih disimpan di BHP. Jadi uang pihak ketiga tadi. Jadi itu. uang pihak ketiga yang kemudian dikelola oleh BHP. Betul. Iya. Ini menarik sekali. Ini pengetahuan yang kadang-kadang kita masyarakat awam masih belum tahu nih ya. Tapi kasusnya memang mungkin jarang sekali ya, tapi berpotensi ada gitu. Kalau saya pikir sih kemungkinan bisa jadi banyak terjadi ya. Tapi karena nggak tahu, jadi akhirnya tidak terlalu banyak informasi mengenai hal itu. Seperti itu sih. Nah, ini jadi menarik sekali, ternyata ada lembaga dari pemerintah yang bisa memfasilitasi kesulitan-kesulitan masyarakat terkait dengan kasus-kasus hukum semacam itu, gitu ya. Jadi BHP ini mengelola lah ya uang dari pihak ketiga ini. Ini semakin menarik, Mas Arief dan juga Pak Joko. Nanti kita akan coba perdalam lagi karena masih ada klasifikasi yang lain tentang uang pihak ketiga ini ya. Sahabat Sonora, kalau Anda misalkan memiliki pertanyaan atau barangkali juga menghadapi problem-problem yang bersangkut paut dengan penata laksanaan uang pihak ketiga ini, Anda bisa juga bergabung di line WhatsApp kami di 0811 2598 989, langsung bertanya kepada expertnya. Ada Pak Joko Sedianto SH, Kepala Seksi Wilayah 1 BHP Semarang, dan juga Mas Arief Syarifuddin, Sarjana Hukum, Kurator Keperdataan, ahli pertama di Balai Harta Peninggalan Semarang. Tetaplah di 98,9 Sonora FM.
Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama West End Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. Sembilan 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz,
serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. Masih di Sonora Hits Special Talk Show edisi hari ini Rabu 18 Juni 2025. Saya Victor Yoga masih setia menemani Anda bersama dengan Mas Arief Syarifuddin SH dan juga Pak Joko Sedianto SH dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Ngobrol kita pagi ini tuh ngobrol-ngobrol santai tapi banyak banget ilmu yang bisa kita dapat, pengetahuan yang bisa kita dapat. Di antaranya pagi ini kita sudah tahu nih bahwa ternyata ada uang-uang dari anggota masyarakat ini baik perseorangan maupun badan yang nggak ada yang ngurus gitu. Bahkan orang yang punya hak kayak misalkan ahli waris, ternyata ada juga loh kasus-kasus yang kemudian mereka menolak harta warisan berupa uang tersebut atau aset yang kemudian bisa diuangkan gitu ya. Nah, kemudian ada satu lembaga pemerintah yang ternyata mengurusi hal tersebut, yaitu Balai Harta Peninggalan. Nah, kita tadi sudah bahas beberapa di antara klasifikasi dari uang pihak ketiga yang tidak terurus ini. Tadi salah satunya mengenai uang dari hasil sewa dan hasil jual tadi ya, kita sudah bahas ya. Ketika seseorang meninggal punya aset berupa tanah atau bangunan, tapi tidak ada ahli warisnya, itu kemudian bisa dilakukan diuangkan lah ya dengan cara dijual, dan itu dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Kemudian termasuk diantaranya ternyata Balai Harta Peninggalan juga bisa membayarkan hutang-hutang dari almarhum nih ya, yang kemudian berasal, pembayaran hutangnya berasal dari penjualan asetnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada salah satu klasifikasi lagi dari uang pihak ketiga ini, yaitu kalau saya baca di sini adalah dana transfer. Nah, ini ada gitu Mas Arief, Pak Joko, uang transfer nggak mau terima orang. Uang hasil transfernya kalau saya sih pasti saya terima. Biasanya rebutan ya, ini malah nggak diambil ya. Oh iya, itu dia makanya. Itu contoh kasusnya seperti apa, Mas Arief, Pak Joko? Jadi transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Oke. Jadi misalkan Mas Arief nih mau transfer ke saya nih, pengirimnya kan Mas Arief, penerimanya saya. Ya. Terus gimana nih ceritanya, saya nggak mau terima? Pasti saya terima dong, Pak. Jadi transfer dana ini tuh diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ada juga di Peraturan Bank Indonesia gitu ya. Nah, jadi ya, apa sih yang dimaksud transfer dana di sini gitu kan? Apa yang dikelola oleh BHP? Jadi
ada lembaga-lembaga atau perusahaan yang diberikan izin oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan transfer dana secara tunai. Oke. Untuk tanpa kita perlu mempunyai rekening. ya. Iya, mungkin kan ada masyarakat juga yang secara teknologi mungkin kurang paham atau di desa seperti apa, yang ingin mengirimkan uang ke sanak saudaranya atau ke rekannya, bisa melalui gawai-gawai minimarket. Nah, itu. Atau kalau dulu lewat Wesel Pos itu ya bisa lewat Wesel Pos oke. juga. Iya, Ingin mengirimkan uang secara tunai gitu. Karena sekarang nggak ngerti tuh mungkin Wesel ya, Iya. Mas Arief ya. Sekarang kita udah pakainya dompet digital ya. itu dia. Kalau dulu kan orang tua mau kirim uang ke anaknya yang udah di kota kuliah. gitu ya, pakai Wesel gitu ya. Pakai Wesel Pos. Nah seperti itu ya. Ya seperti Oke. itu. Spesifiknya adalah apabila nih ternyata uangnya sudah dikirim, namun oleh si penerima ini tidak diambil, ya entah kemana lah, sudah diberikan notifikasi, sudah dipanggil ibaratnya, tapi kok tidak diambil gitu kan. Akhirnya dari si penyelenggara tadi, ya banknya atau apa tadi posnya itu kan akan menghubungi juga si penerimanya, pengirimnya yang mengirimkan dana tersebut. Betul. Apabila pengirimnya ada, maka akan dikembalikan kepada pengirimnya nih. Ya maksudnya gitu kan, ya, betul, balik kan, dibalik, di-refund lah kepada pengirimnya, kan. betul. Tapi ada kasus juga ternyata pengirimnya ini nggak tahu juga kemana. Nggak bisa dihubungin Nggak lagi. bisa dihubungin lagi, entah kemana keberadaannya. Nah, itu kasus di mana dananya tidak diambil oleh penerima dan setelah dikembalikan kepada pengirim ternyata juga tidak diambil juga, maka nanti dananya akan diserahkan kepada PHP. Seperti itu. Jadi transfer dana secara tunai yang dimaksud adalah seperti itu. Dana-dana uang tunai yang tidak diambil oleh penerima maupun oleh pengirim asalnya, sehingga dana tersebut menjadi uang pihak ketiga yang akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Ada kasusnya, ada ternyata banyak. Ada ya? Iya. Oke. Ada. Dan jumlahnya bervariasi ya, Mas? Iya, bervariasi. Kemarin kita kebetulan BHP Semarang ini menerima juga dari salah satu perusahaan penyelenggara transfer dana itu, melalui pengirimannya melalui minimarket itu. Ternyata Jadi sekarang bisa ya? Iya, Dan bisa. itu sudah tersebar Iya. banyak di berbagai daerah ya, betul. minimarket itu. Karena kan mereka sudah kerjasama ya. Betul. Nah, itu kebetulan area regionnya di wilayah kerjanya BHP Semarang nih. Nah, akhirnya mereka menserahkan uang tersebut setelah mereka juga melakukan assessment ya sebelum menyerahkan ke BHP. Mereka juga pasti akan verifikasi dulu, juga akan melakukan percobaan untuk menghubungi si penerima maupun pengirimnya tadi itu. Karena kalau melalui minimarket itu kan ketika kita akan mentransfer uang tadi itu ada kode semacam kode yang akan digunakan oleh si penerima nih untuk mengambil uangnya. Iya, dan kodenya tersebut ada masa berlakunya kalau nggak salah selama 30 hari. Apabila kodenya sudah tidak berlaku kan nanti harus dikembalikan, expired kan, harus dikembalikan kepada pengirimnya. Namun ternyata pengirimnya juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga kalau nggak salah dalam jangka waktu 180 hari uang tersebut diserahkan kepada BHP dan sudah kita terima. Oh gitu ya. Udah disimpan di BHP. Iya. Ya. Jadi kalau udah kayak gitu, uang ini sudah tidak ada lagi di perusahaan itu ya. Sudah tidak ada di perusahaan itu, maupun di minimarket ya udah enggak. Baik. Waduh, ternyata banyak sekali nih ya. Klasifikasinya dan BHP ngurusin semua itu ya. Iya. Masih ada lagi loh ternyata ya. Masih ada ya Mas Arief, Pak Joko ya. Ada lagi nih. Apa lagi nih yang diurusin uang pihak ketiga nih dari BHP nih? Ada juga harta pilot. Harta pilot yang tidak diambil oleh kreditur. Jadi dalam suatu kepilotan, kita kan juga BHP ini sebagai kurator ya, sebagai kurator dalam kepilotan yang melakukan tugas untuk melakukan pengurusan dan pembebasan terhadap aset-aset pilot. Ketika pilot ini kita sudah berhasil untuk dijual, sehingga menjadi uang yang akan dibagikan kepada para krediturnya, ada kasus di mana udah kita umumkan daftar pembagian untuk masing-masing kreditur nih. Namun ternyata krediturnya tidak hadir untuk mengambil uang tersebut, uang pembagian haknya itu. Sudah kita panggil beberapa kali nggak diambil-ambil. Ya udah jadinya dana yang tak terurus lagi nih kan. Akhirnya disimpanlah ke rekening uang pihak ketiga di BHP. Di BHP. Iya. Dikelola oleh pemerintah dalam hal ini adalah oleh BHP. Iya. Kita itu hadir sebenarnya untuk melindungi hak-hak keperadaan masyarakat tersebut. Karena kan haknya mereka masih nggak hilang nih, masih akan kita simpan di BHP itu dan masih ada kemungkinan untuk diklaim oleh
pihak-pihak yang memang berhak ya Berhak untuk ya. mengklaim itu. Nah, nanti kita juga akan bahas lebih lanjut, lebih mendalam bagaimana mekanismenya Ya. dan apa saja sih yang diperlukan untuk membuktikan hak itu, gitu kan. Nah, tapi mungkin ada satu lagi nih, Mas Arief, saya juga penasaran nih. Kalau misalkan seseorang nih, Pak Joko dan Mas Arief, dia semasa hidupnya dia kan mungkin punya asuransi nih, Ya, asuransi jiwa asuransi, nih misalnya ya. nih. Kan seseorang kan sekarang kan cukup banyak ya, apalagi juga kalau misalkan dia seorang karyawan kan pasti wajib nih sama perusahaan diikutkan dalam kepesertaan BPJS nih, Ya, misalkan nih. Nah, kasusnya mungkin sama seperti yang tadi Mas Arief ceritakan yang di Rembang tadi ya. Tiba-tiba dia meninggal dunia gitu, tapi tidak memiliki ahli waris. Bagaimana nih? Apakah ini juga menjadi link BHP juga nih? Uang hasil premi asuransinya nih atau klaim dari asuransi ini? Iya, itu termasuk juga program asuransi. Ada apabila tadi ternyata si nasabahnya yang memiliki polis itu ternyata tidak memiliki ahli waris ya, nanti akan menjadi harta yang tidak terurus lagi dan bisa dikelola oleh BHP. Sepanjang memang nanti BHP kan menerima ya penyerahan dari pihak asuransinya tersebut. Tentu nanti pihak asuransi akan melakukan asesmen dulu gitu, atau melakukan verifikasi dulu kepada kemana sih si nasabah ini. Apabila memang tidak diketahui juga, akan tidak ada ahli warisnya gitu kan, maka akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Bisa juga. Termasuk BPJS juga ya? Iya, BPJS tadi jaminan hari tua. Iya, Kalau jaminan dari hari tuanya ya, jaminan hari tua. CAT-nya. Oh, Kita kemana Ima dari BPJS sini? Kerjaan yang di cabang pemuda ini sebagai kanwil region di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, itu dari beberapa peserta JHT di Kabupaten Grobogan kalau nggak salah sih, ada di beberapa daerah itu. Ya jumlahnya nggak terlalu banyak tapi ya udah diserahkan kepada BHP juga tuh. mau jumlahnya berapapun tetap saja Tetap itu kita terima, diterima iya. dan dikelola Iya, ya. karena itu tetap haknya seseorang ya. Hak seseorang, warga negara ya. Betul. Kalau bukan pemerintah yang kemudian ngurusin dan itu siapa lagi Siapa gitu lagi ya? betul. Siapa yang mau ya kan? Betul. Ya. Nah, kayak misalkan pihak asuransi ini, berarti dalam kasus-kasus semacam itu pihak dari asuransinya atau dari BPJS yang aktif ya, menyerahkan, betul. mengajukan itu. Betul, ya? betul. Karena mereka juga sudah terikat juga mungkin ya dengan aturan dari OJK maupun dari Bank Indonesia gitu kan. Mereka juga pasti akan menerapkan prinsip kehati-hatian nih, nggak akan memegang dana yang bukan miliknya juga itu kan. Karena mereka akan ada laporan pertanggungjawabannya seperti itu. Dan termasuk dana pensiun gitu kan, dana pensiun perusahaan gitu. Ada juga waktu itu di Jakarta kalau nggak salah Pak, PT Asuransi Raya. Itu PT Asuransi Raya ini dibekukan izinnya atau dicabut izinnya karena melanggar ketentuan itu. Sehingga tapi kan masih ada tuh polis asuransi ya? Dan harus dilikuidasi. Kalau nggak salah itu diserahkannya ke BHP Jakarta itu. Posnya di BHP Jakarta. Okay. Iya. Nah ini kasusnya bukan lagi nasabahnya meninggal atau tidak diketahui, tapi memang perusahaannya ditutup. Itu pun kemudian diserahkan ke BHP ya. Ada juga Uangku. Kalau Mas Victor tahu aplikasi Uangku, itu punyanya PT Smartfren. Itu udah tutup tuh juga. Aplikasinya udah tutup. Nah, bagi nasabah-nasabah yang masih memiliki dana di aplikasi Uangku, mau ngambilnya gimana nih? Udah nggak bisa nih kan? Nah, itu ngambil nanti di BHP. Bisa menghubungi BHP ya? Tapi di BHP Jakarta dan sampai saat ini sih masih proses ya. Kebetulan kalau nggak salah masih dalam proses penyerahan nih dari PT Smartfren-nya kepada BHP. BHP Jakarta. Iya. Oke. Ya, nih jadi buat sahabat Sonora yang kali aja masih punya cantolan dana nih di Uangku ya. Ini sekaligus diinformasikan oleh Mas Arief ini bahwa bisa diurus di BHP nantinya ya. Nanti di update aja informasinya, silakan di sahabat Sonora karena bisa juga mengakses BHP ini melalui media sosial ya. Mas Arief dan juga Pak Joko. Tapi mungkin sebelumnya kita jeda dulu lagi sedikit sebelum nanti kita akan bahas yang terakhir nanti
terutama bagaimana nih cara mengurus kalau seandainya kita merasa punya hak nih atas harta-harta atau uang nih yang saat ini dikelola oleh BHP, begitu ya. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Sonora FM. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama West and Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. ...54 menit lewat dari pukul 10 pagi. Nggak terasa ya, perbincangan kita seru banget, asik banget, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan di Sonora Hits pagi ini, di Special Talk Show bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang. Saya Victor Yoga, masih ditemani Mas Arif Syarifuddin dan juga Pak Joko Sedianto dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai uang pihak ketiga. Ternyata ada beberapa klasifikasi uang pihak ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan, gitu ya Mas Arif ya. Nah, tadi ada harta hasil atau uang hasil sewa atau hasil jual beli dari suatu aset di mana tidak diketahui nih ahli warisnya misalnya. Kemudian juga uang klaim asuransi, uang klaim dari dana pensiun, kemudian juga dana pilot yang nggak diambil-ambil kayak gitu ya. Nah, terus juga transfer dana. Nah, ini kan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Ini kalau boleh tahu uangnya diapain sih, Mas? Iya. Atau disimpan aja atau gimana?
Jadi uangnya disimpan. Disimpan di rekening gio khusus ya di Balai Harta Peninggalan, ada rekening uang pihak ketiga. Jadi kita memang tugasnya hanya menyimpan. Pertama adalah menerima, mencatat, menyimpan. Ya, disimpan selama berapa lama sih gitu kan. Nah, mungkin gitu kan, ini kan berapa lama nih gitu kan BHP menyimpan. Jadi BHP ini nyimpen selama 30 tahun. Oh, 30 tahun. 30 tahun. Lama kan ya? Oh, lama banget. Lama tuh. Aman dananya di BHP. Aman. Selama 30 tahun ini bagi pihak-pihak yang mau mungkin merasa memang berhak gitu bisa mengajukan klaim ke Balai Harta Peninggalan. Kan mungkin tadinya kan dicari-cari nih ahli warisnya nggak ketemu nih. Ternyata suatu saat ada nih ternyata. Dia mungkin kurang update gitu ya mengenai kondisi sanak familinya, tapi ternyata ada. Dan dia merasa bahwa dia memiliki hak. Nah, itu terus gimana Mas Arif? Ya, kalau bisa jadi diambil kah? Bisa. Bisa. Yang penting tadi sebelum 30 tahun ya. Satu, batas waktunya belum lewat. Yang kedua, silakan mengajukan permohonan kepada PHP dengan membawa beberapa syaratan. Yang tentunya satu, apabila diajukan oleh ahli waris, maka harus membawa bukti penetapan ahli warisnya atau surat keterangan warisnya nih untuk membuktikan bahwa dia adalah ahli waris dari si almarhum. Apabila diajukan oleh penerima wasiat, barangkali juga ternyata ada wasiat nih, kita nggak tahu. Itu dia boleh membawa akte wasiatnya. Gitu. Jadi intinya itu sih. Oh gitu. Bawa KTP, identitas lah umumnya, kemudian kalau ada bukti-bukti lain yang mendukung bisa diajukan seperti itu. Intinya yang membuktikan bahwa dia memang berhak atas itu, entah dia ahli waris atau penerima wasiat, begitu ya. Iya, kan nanti BHP akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Apakah termasuk juga Mas Arif misalkan seseorang setelah meninggal baru nih ketahuan tadi ternyata berhutang nih. Jadi seseorang yang memiliki piutang nih kepada almarhum yang uangnya sudah atau uang peninggalannya sudah dikelola oleh BHP, bisakah juga dia mengajukan klaim? Untuk yang memiliki piutang, jadi piutang, gitu ya. Itu khusus untuk yang dari harta peninggalan yang tidak terurus itu, iya bisa, bisa. Tetap bisa diurus ya. Ini si misalkan nih almarhum pernah berhutang kepada saya nih, dan kita nggak tahu nih ternyata sudah meninggal nih dan hartanya sudah dikelola oleh BHP. Kemudian bisa saya menyampaikan tapi ke harus BHP. Ada untuk pengesahannya harus ada penetapan dari pengadilan dulu ya. Oh, harus penetapan pengadilan ya. Untuk membuktikan adanya hutang piutang tersebut sih. Seperti tadi ya yang kasus di Rembang itu ya. Itu sudah disahkan oleh pengadilan bahwa hutang piutangnya memang sah gitu kan, dan ini dibuktikan menjadi harta yang tidak terurus dan bisa dibayarkan tuh hutang tersebut. Oke. Gitu. Jadi pada pokoknya adalah tetap bisa diurus ya. Dan pemerintah menyediakan saluran-saluran itu dalam hal ini melalui Balai Harta Peninggalan gitu. Pak Joko, kalau boleh tahu, kalau Balai Harta Peninggalan Semarang nih, wilayah kerjanya sampai di mana saja sih Pak? Jadi Balai Harta Peninggalan Semarang wilayahnya di Jawa Tengah dan DIY. Jateng dan DIY ya. Cuman 2 provinsi aja. Oke. Jadi kalau warga masyarakat yang memiliki problem-problem persoalan seperti yang tadi disampaikan ini di wilayah Jateng dan DIY bisa menghubungi BHP Semarang ya. Mungkin bisa diinformasikan Pak, bagaimana nih caranya masyarakat bisa mengakses BHP ini? Ada saluran-saluran apa saja nih? Dan alamatnya nih mungkin Pak. Iya. Jadi BHP Semarang juga mempunyai Facebook di alamat https://2 www.facebook.com/BHP Semarang Kemenkum. BHP Semarang Kemenkum ya. Atau di Twitter juga ada. Twitter ada juga. X ya sekarang ya. X ya. https://2 langsung X aja nih. BHP Semarang langsung BHP aja, Semarang. Oke. Instagram juga pasti ada dong ya. Ada. Di ini saya juga lagi buka nih. BHP Semarang _Kemenkum ya. BHP Semarang _Kemenkum. Kalau alamatnya sendiri Pak Joko dan Mas Arif? Alamatnya di Jalan Hanoman Raya nomor 25 Semarang. Ya, nah jadi selain bisa menghubungi tadi ya melalui saluran-saluran sosmed, bisa juga langsung datang ya. Atau melalui WA.
Oh, WA juga Atau bisa WA ya? bisa. Oh, Iya. nice. Ya, oke, Di lebih mudah nomor lagi nih. 0851 Mm-mm. 8905 3423. Iya. Nanti akan ada admin yang Iya, layan ada. ya. silakan bagi masyarakat yang ingin mungkin nanya-nanya atau konsultasi, silakan bisa WhatsApp dulu ke nomor tersebut. Oke, Iya. nah jadi sekarang salurannya sudah banyak sekali. Bisa juga mungkin kepo-kepo kegiatannya BHP ya di BHP Semarang _ Kemenkum ya di iya. akun Instagramnya ini. Oke. Ini sayang sekali waktu kita sudah habis, Mas Arief, Ya. Pak Joko. Dan alhamdulillah banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini mengenai uang pihak ketiga ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Joko, Mas Arief. Ya, Semoga semakin banyak masyarakat yang tercerahkan dan nggak bingung-bingung lagi ketika ada persoalan terkait dengan uang pihak ketiga ya. Ya. Dan sukses selalu BHP. Oke, amin. Semoga Terima kasih, semakin Pak. Ya. banyak warga masyarakat yang menerima manfaat ya. Ya, amin. Baik sahabat Sonora, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Mas Arief Syarifuddin dan juga Pak Joko Sedianto dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang lebih menarik lagi dan tentunya akan semakin menambah wawasan kita. Saya Victor Yoga pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sonora FM, part of KG Radio Network.